Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul Khair, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di media pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran materi tentang teks deskripsi pada bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang tes deskripsi. Untuk semakin memahami penjelasan nanti, alangkah lebih baiknya kalian membaca contoh-contoh teks deskripsi dalam buku paket Bahasa Indonesia pada halaman ketiga sampai halaman kelima. Pada kegiatan belajar hari ini, kita akan mempelajari beberapa ciri penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Jadi, setiap teks itu memiliki ciri-ciri bahasa masing-masing. Nah, untuk teks deskripsi ini terdiri atas 6 ciri bahasa. Yang pertama adalah penggunaan sinonim. Yang kedua, penggunaan kalimat berisi penjelasan terperinci. 3. Kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Keempat adalah penggunaan kata depan. 5. Penggunaan kata dasar dengan kata depan K, P, T, dan S. Yang keenam adalah majas. Kita mulai pembahasan dari materi yang pertama adalah sinonim. Pernahkah kalian mendengar istilah sinonim? Ya, sinonim adalah persamaan kata. Saya yakin kalian sudah pernah ya belajar tentang sinonim dan antonim pada ketika kalian di SD dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang sinonim atau persamaan kata. Nah, pada sinonim kali ini kita akan mempelajari persamaan kata dengan kata-kata yang bermakna khusus. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh-contoh berikut ini. Nah, di situ ada tabel yang terdiri atas 2 kolom. Kolom yang pertama terdiri atas kata umum, kolom yang kedua terdiri atas kata khusus. Kata umum dan kata khusus tersebut adalah kata-kata yang bersinonim atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Nah, kita lihat contohnya, pada kata umum ada kata baik. Kata baik itu memiliki padanan makna atau persamaan kata dengan kata ramah dan tulus. Jadi kata baik itu khususnya adalah bisa disebut dengan contoh kata ramah dan tulus. Ramah dan tulus adalah contoh-contoh kata atau persamaan kata dari kata baik. Contoh yang kedua, ada kata indah. Kata indah itu memiliki persamaan kata itu dengan kata elok atau molek. Demikian juga dengan kata kuat dan kuning. Nah, kata-kata tersebut ternyata memiliki persamaan kata yang nanti katanya memiliki makna lebih khusus. Misalnya kata kuning. Kuning itu ternyata ada macam-macam. Misalnya ada yang kuningnya keemasan, ada yang kuningnya kemilau. Nah, itu termasuk padanan kata atau persamaan kata. Ciri bahasa yang kedua adalah penggunaan kalimat perincian. Maksudnya penggunaan kalimat perincian adalah bahwa dalam teks deskripsi itu tujuan dari teks deskripsi adalah memberikan penggambaran kepada orang yang membaca atau mendengarkan deskripsi. Maka supaya orang yang mendengar atau membaca teks deskripsi itu semakin paham,
maka perlu dijelaskan tentang objeknya secara rinci. Nah, kita lihat contoh pada tabel berikut. Ada sebuah kalimat. Kalimatnya adalah ibuku orang yang sangat baik. Kalimat berikutnya atau kalimat perinciannya, ibu itu baiknya karena apa ya? Nah, coba lihat kolom sampingnya. Ibu baik karena dia berusaha menolong semua orang. Baiknya karena dia ramah dan tutur katanya lembut. Nah, jadi pada kalimat kolom yang kedua menjelaskan, merincikan mengapa sih ibu itu disebut orang yang baik. Oh, ternyata ibu baik itu karena suka menolong. Ibu baik itu karena ramah. Nah, itu yang disebut dengan kalimat perinci. Contoh yang kedua, ayahku orang yang sabar. Sabar. Mengapa ayah disebut orang yang sabar? Lihatlah kalimat perincinya. Ternyata ayah itu adalah orang yang selalu tersenyum. Ia selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Itu mencirikan orang yang sabar. Kemudian ayah juga tidak pernah terlihat marah-marah. Nah, tidak pernah marah-marah atau membentak merupakan ciri-ciri dari orang yang sabar. Maka itu merupakan kalimat perincian. Selanjutnya, ciri bahasa yang ketiga adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Pada bagian ini, kita atau pada teks-teks deskripsi, terkadang kita akan menemukan kalimat-kalimat yang isinya tentang atau berhubungan dengan panca indera. Di sini akan dibahas adalah 3 panca indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Kita lihat contoh-contohnya pada tabel berikut. Pada tabel yang pertama, itu adalah contoh kalimat yang menunjukkan deskripsi seakan dapat dilihat. Kita lihat contoh kalimatnya. Kulitnya kuning langsat. Warna kulit itu bisa dilihat oleh indera penglihatan. Maka itu termasuk kalimat yang seakan dapat dilihat. Contoh yang kedua, mukanya bulat dengan alis tipis. Bentuk muka itu bisa dilihat. Bentuk alis juga bisa dilihat. Maka kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menunjukkan kalimat-kalimat seakan dapat dilihat. Kita lanjutkan pada kolom yang kedua, yaitu seakan dapat didengar. Di situ contoh kutipan kalimatnya adalah bernyanyi kecil. Kalau kalian membaca contoh kalimat atau contoh bacaannya tadi pada halaman 3 dan 5, di situ ada ibu bernyanyi kecil. Bernyanyi kecil itu menunjukkan kita seolah-olah atau diajak untuk membayangkan atau mendengarkan ibu sedang menyanyi. Contoh yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut. Tutur kata yang lembut itu bisa ditangkap dengan indera pendengaran. Kolom yang ketiga yaitu seakan dapat dirasakan. Contoh kalimatnya, rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Nah, itu menunjukkan kita dapat merasakan adanya angin. Tubuh kita merasakan adanya angin. Kemudian yang contoh yang kedua adalah tua muda menikmati embusan segar angin laut. Embusan segar angin laut itu dapat kita rasakan. Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan indera perasa. Contoh-contoh lain bisa kalian temukan pada
bacaan yang ada di buku paket. Coba kalian temukan ya. Ciri bahasa yang keempat adalah penggunaan kata depan. Contoh kata depan itu ada 4, yaitu di, ke, dari, pada. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Kata depan biasanya merupakan keterangan, baik keterangan waktu ataupun keterangan tempat. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh berikut ini. Drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pada kalimat pertama, terdapat kata di yang dicetak tebal. Kata di yang dicetak tebal merupakan kata depan. Maka penulisannya terpisah dengan kata berikutnya. Di area Monas itu menunjukkan keterangan tempat. Maka pada kata di area Monas berfungsi sebagai kata depan. Kalimat yang kedua, tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Kalimat kedua terdapat 2 kata depan di. Yang pertama, di antara pohon-pohon. Yang kedua, di puncak bukit. Dua-duanya ditulis terpisah dan dua-duanya menunjukkan keterangan tempat. Sebelum kita lanjutkan pada ciri bahasa yang berikutnya, coba perhatikan dulu kalimat yang pertama tadi. Kalimat yang pertama, drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Pada kalimat pertama, ada kata dipentaskan. Mengapa di pada kata dipentaskan tidak ditulis terpisah? Ada yang tahu? Di pada kata dipentaskan ditulis tidak terpisah karena di pada kata tersebut bukanlah kata depan, melainkan merupakan awalan. Maka penulisannya harus dirangkai atau digabung dengan kata yang mengikutinya. Di sebagai awalan diikuti bukan kata tempat atau keterangan tempat. Maka menulisnya dirangkai. Berbeda dengan kata di area Monas. Area Monas menunjukkan tempat, maka disebut kata depan dan dituliskan secara terpisah. Nah, kalian harus bisa membedakan ya, di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Di sebagai kata depan, penulisannya terpisah dengan kata yang mengikutinya, sementara di sebagai awalan ditulis serangkai atau digabung dengan kata yang mengikutinya. Ciri bahasa yang kelima adalah penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Perhatikan contoh pada tabel berikut. Pada tabel kalimat atau tabel yang pertama, bagian atas, terdapat kata memprakarsai. Sementara pada bagian yang kedua terdapat kata memesona. Cermati 2 kata tersebut.
Dua kata tersebut terdiri atas kata yang berawalan huruf P dan mendapatkan awalan me. Namun terdapat perbedaan. Nah, cermati telaah penulisan katanya. Me bertemu kata prakarsa atau fonem P atau huruf P tidak luluh atau tidak luluh maksudnya tidak hilang atau berubah. Karena setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P dan R yang merupakan klaster. Maksudnya P dan R atau setelah huruf P diikuti dengan huruf R. Huruf R adalah huruf konsonan. Maka karena setelah huruf P adalah huruf konsonan, maka huruf P-nya tidak hilang. Sementara pada contoh yang kedua, kata me bertemu dengan kata pesona. Huruf P mengalami peluluhan atau luluh atau menjadi hilang dan berubah menjadi M. Karena setelah awalan me diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Dan setelah huruf P itu adalah huruf vokal yaitu E. Huruf vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Nah, jika huruf K, P, T, S diikuti oleh huruf vokal, maka jika bertemu awalan me akan mengalami peluluhan atau mengalami perubahan. Selanjutnya yang keenam adalah majas. Ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar istilah majas? Majas atau disebut juga gaya bahasa, yaitu pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Nah, kita lihat contoh-contoh majas pada teks deskripsi. Contoh kalimat yang pertama, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, pada kalimat tersebut terdapat kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya atau membandingkan sesuatu. Nah, yang mana? Yang dicetak miring. Batu karang dianggap memiliki sifat seperti manusia mampu menjaga. Padahal kan batu karang hanya diam saja, tapi dianggap atau seolah-olah bisa menjaga seperti manusia. Jadi batu karangnya itu seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Bisa menjaga dari gempuran ombak. Nah, contoh tersebut merupakan contoh kalimat bermajas. Kalimat kedua, Anda akan disambut buih-buih ombak yang tenang. Disambut buih-buih ombak. Bisakah ombak itu menyambut kita? Tentu tidak. Yang bisa menyambut biasanya adalah manusia. Nah, ini ombak seolah-olah dianggap memiliki sifat seperti manusia bisa menyambut. Nah, ini termasuk contoh majas. Yang terakhir, angin lembut terasa mengelus kulit. Bisakah angin mengelus? Jawabannya tentu tidak. Yang bisa mengelus biasanya adalah misalnya manusia. Nah, ini angin seolah-olah memiliki sifat seperti manusia bisa mengelus. Nah, itulah contoh-contoh majas yang terdapat pada teks deskripsi. Kalian bisa juga mencari contoh-contoh yang lain pada bacaan-bacaan yang ada di buku kalian.
Demikian penjelasan untuk materi kali ini. Selamat belajar. Jangan lupa catatlah materi-materi atau bagian-bagian yang penting di buku catatan kalian masing-masing. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.